kasih ya Tuhan, di malam hari ini ya Tuhan, eee, kami, bersyukur ya Tuhan bahwa atas berkat dan penyertaan-Mu saja dan atas karunia Roh Kudus-Mu saja, kami telah berkumpul di tempat ini untuk kembali melaksanakan persekutuan doa ya Tuhan. Berkati kami, berkati jiwa kami agar sekiranya, kami bisa lebih fokus lagi ya Tuhan di dalam, persekutuan doa ini ya Tuhan, di dalam sesi pada hari ini. Dan juga berkati hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman dengan baik dan jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala motivasi-motivasi yang salah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, peringatan. Eh, oke. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang doa Bapa kami, guys. Nah, gimana ya mulainya? Nah, jadi gini. Sebenarnya asal dari firman pada hari ini itu adalah dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Jadi di sini diceritakan tentang doa Bapa kami dan juga latar belakang kenapa sih Tuhan Yesus itu ngajarin doa Bapa kami ke murid-muridnya. Nah, coba di sini deh, siapa yang nggak hafal doa Bapa kami? Ada nggak yang nggak hafal doa Bapa kami? Atau mungkin jangan itu deh pertanyaannya, nanti malu. Sebenarnya penting nggak sih buat kita itu ngafalin doa Bapa kami? Yuk, ada yang mau volunteer nggak? Ameni, siapa? Ameni. Apa? Penting nggak menurut lo doa Bapa kami? Penting. Wede. Kenapa? Karena itu adalah doa yang diajarkan oleh Bapak kita. Terus itu udah Luar mencakup biasa. semuanya gitu loh. Mantap. Mantap jiwa. Enggak lah. Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya doa Bapa kami itu penting untuk dihafal. Kenapa? Tapi kenapa? Karena dengan kita menghafal itu bakal lebih mempermudah kita untuk paham konsepnya. Nah, karena emang yang namanya doa Bapa kami itu lebih mengajarkan pada konsepnya bukan kata-katanya. Lebih penting lebih penting gimana cara kita berdoa Bapa kami lebih mengajarkan kita bukan kata-katanya tapi gimana sih cara berdoa dengan benar. Nah, jadi dalam hal ini buktinya apa sih? Jadi kayak kalau kita lihat nih sebenarnya yang kita hafal doa Bapa kami yang kita hafal itu kan ada di versi Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat itu sebenarnya versi itu uh, versi doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan sekedar kata-kata doang, melainkan adalah sebuah konsep yang harus dipahami uh, karena Yesus itu pertama kali mengajarkan doa Bapa kami ke kita atas dasar sebagai bentuk kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi. Dipercayanya itu kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena waktu di zaman itu sebenarnya orang-orang Yahudi itu banyak ini orang-orang Yahudi itu punya budaya yaitu jam doa di suatu jam gitu. Dan kebanyakan orang-orang Farisi itu di saat jam-jam doa mereka itu dengan sengaja mereka itu ada di tempat-tempat umum dan itu membuat dengan supaya mereka itu pas doa itu bisa dipamerin ke orang lain. Dan dengan cara-cara seperti itulah Tuhan Yesus itu mengkritik mereka. Nah, jadi dalam hal ini Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami, Tuhan Yesus itu pengen menceritakan gimana sih sikap kita itu yang benar untuk berdoa, tapi bukan sekedar kata-kata doa Bapa kami. Bahkan ada nih orang-orang yang menganggap doa Bapa kami itu sebagai mantra. Jadi ibaratkan mereka itu kayak bawa kertas bertuliskan doa Bapa kami dan coba itu dibacain untuk mengusir setan, padahal bukan itu ininya, bukan itu maksudnya. Nah, dari doa Bapa kami ini sebenarnya doa-doa kayak dari doa Bapa kami ini singkatnya itu doa-doa seperti apa sih yang dianggap salah atau dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi sebenarnya ada di ayat, kita tuh bisa ngelihat mungkin teman-teman bisa buka di ayat Matius 6 ayat 5 sampai 8. Jadi itu bakal adalah fokus kita pada hari ini.
dimana kita akan fokus kayak gimana sih cara kita berdoa dengan benar. Nah, dalam hal ini dengan cara kita belajar doa yang salah. Nah, mungkin pertama adalah di Matius 6 ayat 5 sampai 6. Jadi di Matius 6 ayat 5 sampai 6 itu itu intinya adalah kita itu akan salah berdoa ketika kita itu punya motivasi yaitu untuk dipuji oleh orang lain. Kalau aku baca ini ya ayatnya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, sebenarnya di dalam ayat yang tadi aku bacain, itu dipercaya kalau emang Tuhan Yesus itu lagi mengkritik orang-orang Farisi. Seperti yang tadi aku bilang, kalau di zaman dulu itu di wilayah sana itu ada tradisi namanya jam doa di setiap harinya. Nah, jadi kayak di dalam jam doa inilah orang-orang Farisi dengan sengaja mereka tuh ke tempat-tempat ramai dan banyak orang, ibaratnya di dalam jam doa itu setiap orang itu wajib berdoa. Dan bukannya mereka itu udah jam 2 kita ke kamar yuk, bukan, tapi mereka malah ke pasar, ke daerah-daerah ramai supaya dilihat orang, supaya orang melihat gimana sih betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka kayak gitu. Jadi ibaratkan gimana ya, dalam doa orang Farisi ini bukan tentang relasi dia dengan Allah pas berdoa, tapi tentang gimana image dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan hubungan antara dia dan Allah lagi. Nah, mungkin kita juga pernah dalam posisi ini nih. Kalau misalkan kita kecil, kita seringkali beralasan, aduh aku takut doa karena aku takut nih, doa aku nggak bagus kalau didengar sama orang lain. Uh, kayak motivasi-motivasi gitu, kayak masih salah sebenarnya. Nah, tapi berarti Tuhan menentang doa di depan publik dong? Enggak juga. Tapi Tuhan itu lebih ke menentang motivasi kita yang salah dalam berdoa. Kita boleh aja kok, mungkin di antara kita masing-masing ada yang udah berdoa di gereja-gerejanya, dan it's fine, kayak yang penting adalah yang ditekankan sama Tuhan Yesus adalah motivasinya. Dan mungkin waktu dulu kita pelayanan, ada masa-masa di mana kita itu bergejolak gitu, aduh aku pengen berdoa yang kata-katanya bagus supaya aku nggak malu-maluin gitu misalkan. Tanpa sadar mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Terus juga lanjut, doa yang salah itu adalah, yang kedua adalah doa itu bukan alat untuk mengontrol Allah. Ini dikatakan di Matius 6 ayat 7. Jadi di sini dikisahkan adalah orang itu bisa mengontrol Allah kalau doanya banyak. Dalam hal ini orang itu bisa mengontrol Allah kalau doanya bertele-tele. Jadi makin banyak kata, makin terkabul doa itu. Nah sebenarnya ini salah. Ini adalah konsep yang salah. Jadi mereka mungkin mikir kalau banyak kata-katanya makin besar kuasanya. Bukan. Kayak Tuhan sangat mengkritik doa-doa yang seperti itu. Jadi apakah salah untuk punya doa panjang? Sebenarnya nggak salah. Yang salah itu ya cuman ya konsep itu tadi. Nggak apa-apa mungkin kita sering nih di gereja terus kayak doa syafaat, pendetanya kok doanya doa syafaat itu 20 menit gitu. Lama banget. Tapi sebenarnya itu nggak salah. Yang salah itu kalau kita mikir kita bisa mengontrol Tuhan, doa kita lebih gampang dikabulkan kalau kita doanya panjang gitu. Kita doanya banyak gitu. Mungkin dulu aku pribadi zaman juga pernah jatuh dalam dosa ini, gimana zaman aku mungkin SBMPTN gitu ya. Jadi kayak aku merasa bahwa kalau aku makin banyak berdoa sama Tuhan, kayak beribadah gitu-gitu, itu makin memperbesar kemungkinan aku untuk bisa diterima UI gitu. Padahal itu adalah konsep yang benar-benar salah. Nah, kemudian doa yang salah yang terakhir itu dijelaskan di ayat terakhir sebelum ayat doa Bapa kami, yaitu Matius 6 ayat 8. Di mana di situ dibilang bahwa Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang salah di sini adalah ketika kita itu ngerasa bahwa kita tuh berdoa supaya Tuhan tahu apa yang aku mau. Padahal
sebenarnya Tuhan itu udah tahu kita tuh maunya apa. Tujuan kita berdoa itu bukan supaya Tuhan tahu, tapi supaya kita tahu isi hati Tuhan buat kita. Jadi kayak doa itu bukan memberitahu Allah yang kita mau, tapi doa itu tentang gimana kita bisa tahu apa kehendak Tuhan melalui doa. Oke, jadi kalau aku sum up, doa itu pertama, doa yang salah adalah doa yang motivasinya salah, yaitu mungkin kita pengen doa supaya dipuji orang lain, supaya orang menganggap kita itu rohani banget, supaya pokoknya intinya kita yang maunya bagus-bagus, supaya pokoknya intinya itu kita pengen doa kita tuh dilihat bagus oleh orang, bukan oleh Tuhan gitu. Terus yang kedua, doa yang salah adalah doa yang sifatnya itu mengontrol Tuhan, seolah-olah dengan kita berdoa bertele-tele maka kita bisa mengontrol Tuhan, padahal itu salah, bukan. Dan yang ketiga adalah doa yang salah adalah doa yang cuman sekedar memberitahu Allah apa yang kita mau, padahal esensi doa itu adalah supaya kita tuh tahu apa yang Tuhan mau gitu. Oke, itu aja sih dari hari ini. Itu aja dari hari ini dari aku. Mungkin teman-teman bisa sharing kah? Ada pertanyaan atau ada apakah? Ya. Wah, ayo tap. Siapa nih? Mau gue tunjuk nih. Iya. Andrea dong. Andrea gimana? Terima kasih Kak Jeremy, sangat terberkati sharing firman-Nya. Bener sih, aku juga tiba-tiba berpikir kadang selalu doa tuh motivasinya salah. Terus apalagi biasanya untuk doa-doa yang selalu dilakukan setiap hari, misalnya doa makan. Kayak doa makan tuh motivasinya bukannya bersyukur, tapi cepet-cepetan, kayak jadi rutinitas yang nggak ada isinya, nggak ada artinya, dan itu justru buat aku seperti apa namanya yang dibilang Kak Jeremy yang di ayat 8 itu, aku kayak cuma pengen ngasih tahu doang, Tuhan aku mau makan, amin, kayak gitu. Itu kayak nggak sopan banget gitu loh, padahal udah diberikan berkat. Dan doa-doa lainnya juga kadang aku ngerasa gitu. Jadi mungkin kedepannya yang aku dapat tuh doa perlu juga diperhatikan motivasinya, sama doa tujuannya memang untuk mencari kehendak Allah. Oke, thank you Andrea. Ada yang mau sharing juga nggak lagi, guys? Sekali lagi. Aku mau boleh. Ayo nanya. Enggak, aku mau nanya. Jer, mau nanya. Oke. Kalau Jeremy sendiri gimana sih caranya buat tahu gitu loh, kayak kan kita kalau misalnya berdoa nih kadang tuh kayak suka kelewatan gitu loh, apalagi kalau misalnya kayak udah terbawa emosi gitu, misalnya contohnya tuh kayak misalnya lu pengen banget masuk UI, kayak Tuhan aku pengen banget masuk UI, benar-benar pengen banget gitu-gitu loh. Atau misalnya kayak misalnya kita tuh mungkin ini paling agak-agak ini sih, agak-agak sedih juga sih, misalnya apa ya, misalnya gue lagi ada masalah berat gitu, kayak Tuhan tolong aku, Tuhan gini, tolong selesaikan masalah ini gitu kadang kita kayak ngerasa kita tuh kadang kayak malah terbawa-bawa banget, kayak Tuhan tolong bantu selesaikan ini, tapi kita bukan kayak yang paling terakhir itu, yang poin ketiga yang tadi katanya itu, kita berdoa supaya bukan supaya kita minta ke Tuhan, atau bukan supaya Tuhan bukan Tuhan tahu permasalahan kita, tapi biar kita tahu isi hati Tuhan tuh gimana sih caranya, kalau dari Jeremy sendiri? Doa kita tahu gimana sih isi kehendak Tuhan. Iya sih, kadang emang kita tuh kalau udah dalam masalah besar, kayak dalam
situasi tertentu mungkin emang kadang suka kebawa aja sama uh, sama doa-doa yang ibaratnya tuh mengikuti emosi kita gitu. Tapi balik lagi sebenarnya uh, kalau dari aku sendiri nih pribadi nih ya, uh, gimana sih cara kita itu bisa menemukan kehendak Tuhan dalam doa. Jadi yang namanya kita itu berdoa itu nggak bisa dilakukan sendirian doang. Tapi doa itu harus senantiasa di apa di dibandingkan atau dibersama gimana ya bahasanya, doa itu harus selalu dilakukan dibarengi dengan uh, pembacaan akan firman Tuhan kayak gitu. Jadi gimana dong, jadi kayak ibaratkan nih kita tuh doa supaya kalau kita itu udah baca firman Tuhan, dengan cara kita udah baca firman Tuhan, kita akan teringat misalkan kita sedang, kalau aku pribadi mungkin gini ya, mungkin beda-beda tiap orang, tapi kayak kadang kalau misalkan kita udah punya kehidupan doa yang baik dan juga kita udah punya saat teduh yang baik mungkin, dan juga udah bisa udah sering juga mendengarkan tentang firman Tuhan, ada masa-masa tertentu dalam doa kita, mungkin masa-masa di saat kita itu berusaha untuk hening, itu kayak muncul aja gitu tiba-tiba, oh aku dalam doaku, misalkan aku mendoakan tentang masalah A, tiba-tiba muncul aja gitu tentang firman Tuhan yang sekiranya itu menjawab masalahku yang A kayak gitu. Jadi kayak dari situ aku pernah, itu dah kayak aku diajarin untuk kita nggak bisa kayak punya kehidupan doa doang dalam berrelasi dengan Tuhan, tapi juga kita juga harus punya kehidupan akan firman Tuhan juga. Jadi kayak gitu sih, karena emang ibaratkan nih kayak kalau ada quotes yang bilang gitu kayak jangan bilang Tuhan itu bisu kalau dengan Alkitabmu yang tertutup. Jadi kayak ibaratkan Tuhan itu ngomong tapi lewat Alkitab, lewat firman Tuhan gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ayo Step, gimana Step? Tri? Wah, nggak ada Bang, udah pas. Oke. Oke deh, kalau gitu kita akan mulai buat persekutuan doa. Wih, mantap Kak Angel. Kalau quotes yang tadi itu adalah jangan bilang Tuhan itu bisu dengan kondisi Alkitabmu tertutup. Oke. Yuk, Nay. Kita udah bisa lanjut sesi aja nih. Halo. 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 Bentar ya teman-teman. Oopsie. Kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oke. Sebentar lagi kita mau mulai persekutuan doa kita. Nah, rules-nya itu harap mikrofonnya di-mute ketika berdoa dimulai. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau nambahin pokok-pokok doa, teman-teman bisa nih unmute ketika aku sebagai pemimpin berdoa kita akan mempersilahkan. Oke ya. Ini ada pokok doa kita pertama. Teman-teman bisa baca dulu. Jadi yang pertama itu tentang COVID-19 di klaster perkantoran. Salah satu klaster penyebaran COVID terbesar adalah perkantoran. Nah, di sini tuh aku mau mengajak teman-teman untuk mendoakan masyarakat yang masih work from office, terus juga untuk mendoakan petinggi-petinggi perusahaan agar menetapkan kebijakan terbaik bagi perusahaannya.
Nah, yang kedua ada kita mau mendoakan juga untuk klaster keluarga. Nah, aku mau mengajak teman-teman nanti untuk mendoakan uh, klaster keluarga ini. Teman-teman mungkin bisa dilihat di slide-nya. Slide ketiga untuk petugas. Aku nanti di sini nih kita bisa lihat kalau sudah mulai banyak yang terisi di Wisma Atlet dan juga banyak nakes juga yang meninggal akibat COVID setiap harinya di Indonesia. Aku mau ngajak teman-teman untuk mendoakan para petugas, baik petugas kesehatan maupun pihak-pihak lain di daerah tersebut agar senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Jadi tadi pertama kita mau mendoakan untuk klaster perkantoran, kedua untuk klaster keluarga, ketiga untuk petugas. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai persekutuan doa kita. Bagi teman-teman yang sudah mengambil tempat yang tenang, kalau teman-teman yang belum mengambil tempat yang tenang atau kondusif, bisa dipersiapkan tempatnya. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk uh, berdoa ini Tuhan, untuk sharing yang telah Engkau persilakan juga kepada Jeremy untuk memberitahukan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, sehingga kami juga tahu Tuhan bagaimana Tuhan seharusnya kami berdoa kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan supaya apa yang kami dapatkan hari ini Tuhan bisa juga Tuhan kami terus terapkan Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan, dalam menjalin relasi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kedepannya Tuhan, supaya kami Tuhan bisa terus Tuhan berdoa bagi Engkau Tuhan dengan tetap menjalin relasi dengan-Mu Tuhan melalui membaca Alkitab ya Bapa. Kau yang bantu kami Tuhan dalam apapun, dalam permasalahan-permasalahan kami ya Bapa. Mungkin banyak juga Tuhan dari kami ya Tuhan yang masih berat Tuhan dalam untuk membaca Alkitab kami ya Bapa, ataupun untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kau yang bantu kami juga Tuhan, Engkau juga yang bantu orang-orang di sekitar kami Tuhan, baik itu yang mau mengingatkan kami ya Tuhan, ataupun yang mau membantu kami Tuhan dalam memberikan pengenalan akan Engkau ya Bapa. Kau yang bantu mereka Tuhan supaya mereka juga Tuhan bisa melalui orang-orang di sekitar kami Tuhan, kami bisa terus mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar kami Tuhan ingin menaikkan pokok-pokok doa kami Tuhan untuk kondisi negara kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, negara kami Tuhan sedang dilanda pandemi Tuhan. Kau yang tahu Tuhan bagaimana kondisi negara kami ya Bapa. Sebentar kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama, COVID-19 di klaster perkantoran. Salah satu klaster penyebaran COVID-19 terbesar adalah perkantoran. Bahaya ini begitu nyata di Indonesia. Di sisi lain, beberapa kerjaan memang mengharuskan mereka untuk datang ke kantor. Aku ingin ajak teman-teman sini untuk berdoa bagi para pekerja yang melaksanakan work from office pada saat ini, supaya Tuhan bisa memberikan mereka hikmat untuk dapat mematuhi berbagai protokol yang ada. Berdoa juga bagi pihak petinggi perusahaan agar bisa menerapkan kebijakan terbaik bagi perusahaannya dalam rangka mengurangi penyebaran COVID. Kita berdoa untuk para pekerja dan juga berdoa untuk para petinggi perusahaan. Mari kita berdoa.
Untuk pokok doa yang kedua, COVID-19 di klaster keluarga. Klaster lainnya adalah keluarga yang tak kalah memprihatinkan menjadi tempat penularan COVID-19. Aku yang mengajak teman-teman sini untuk berdoa kepada doa agar para masyarakat untuk bisa lebih membatasi interaksi sosial mereka hanya pada 2 circle, yaitu keluarga inti dan kantor, serta secara disiplin menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kita berdoa supaya para masyarakat bisa melakukan social distancing hanya kepada 2 circle saja, yaitu kepada keluarga dan juga kepada kantor. Mari kita berdoa. Pokok doa yang ketiga, COVID-19 dan petugasnya. Aku yang mengajak teman-teman untuk berdoa bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, aparat kepolisian, pemerintah, dan pihak-pihak lain di daerah, agar sekiranya Tuhan menjaga mereka, memberikan mereka kekuatan serta penghiburan dengan cara apapun. Dan biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha mereka. Kita berdoa untuk para petugas kesehatan dan petugas tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya supaya tetap dilindungi Tuhan dan juga supaya mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mari kita berdoa. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang menambahkan pokok doa? Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan selama 2 minggu kami mulai perkuliahan ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan Engkau telah memberikan waktu kepada kami Tuhan supaya kami bisa tetap melakukan persekutuan doa kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah memberikan kepada kami semua Tuhan perlindungan sehingga pada saat ini Tuhan kami masih bisa selalu ya Tuhan Kau yang berkati Tuhan apa yang telah kami doakan tadi Tuhan untuk kondisi negara kami ya Bapak, untuk kondisi masyarakat Indonesia yang pada saat ini Tuhan dilanda pandemi ya Bapak. Engkau ya Tuhan yang bisa memulihkan Indonesia ini Tuhan. Kau yang Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami semua Tuhan, bagi negara kami ya Bapak. Bantu juga kami Tuhan supaya kami tidak hanya Tuhan memohon-mohon kepada Engkau Tuhan, tapi kami juga Tuhan bisa mengetahui apa isi hati-Mu Tuhan untuk baik untuk diri kami masing-masing Tuhan ataupun untuk negara kami ya Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, ada yang kami yang ingin beristirahat, ada dari kami yang menjalankan tugas-tugas lainnya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan apapun yang kami lakukan selain ini Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan tetap
berpegang teguh kepada Engkau saja ya Bapa, tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, kami bisa terus Tuhan mengetahui apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Bapa. Mungkin tadi saat kami berdoa Tuhan, ataupun saat kami mendengarkan sharing Tuhan, ada kami salah dari di mata-Mu ya Bapa. Kau yang bantu kami Tuhan, Kau yang pulihkan kami Tuhan, supaya kami bisa terus Tuhan, mau Tuhan terus dibentuk bersama Kau saja ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 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 Thank you, Menai. Terima kasih Menai pelayanannya. Open cam Makasih dong, Kak. Andre. Enggak bisa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Hari ini teman-teman. selamat hari bersama. Rabu dan semangat untuk nugasnya buat yang nugas. Selamat buat ospeknya, buat yang ospek. Datang terus ya untuk minggu depan. Apri, Flo, Feby, Maria, Suy, dan Kak Foto dong. Epi. Dadah. Foto yuk. Yes. Hah? Oh iya boleh Pengennya Kak. foto sih, boleh. Boleh dong. Iya, yang Silakan Kak Andrea. Menai yang fotoin. Makasih Flo. makasih Florence sudah Terima kasih datang. Florence. Panggilnya apa Makasih, Florence?